Salam, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menyampaikan kepada Ibu Gembala, staf gereja, dan seluruh pengurus gereja Bagasidang Jemaat GPD Pelita Kasih Mojo Songo yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan renungan. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk mempersingkat waktu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan ini. Kami akan membaca, merenungkan firman Allah. Berikan kami pemahaman, pengertian, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang akan menyertai kami dan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, berbuah di setiap musim. Yang ayatnya diambil dari Yeremia 17 ayat 8. Dia berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentunya tema yang sangat bagus ini, tema yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita, yaitu berbuah di setiap musim. Dalam hidup ini kita tidak selalu berada dalam musim yang sama. Tentunya ada saatnya kita mengalami musim berkat, ada saatnya kita mengalami musim tantangan, ada musim kelimpahan, ada juga musim kering. Tetapi lagi-lagi firman Allah mengingatkan kepada saya dan saudara, dia berkata bahwa umat Tuhan dapat tetap berbuah di setiap musim, apapun kondisi yang sedang dihadapi. Nah, hal ini tentunya tidak lepas dari konteks ayat ini, di mana Yeremia sedang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita sekaligus pilihan kepada bangsa Yehuda yang pada saat itu sudah beralih kesetiaan mereka. Karena mereka sudah menjadi penyembah berhala, dan kemudian Tuhan harus menghukum mereka dan membawa mereka kepada pembuangan. Nah, Yeremia datang menyampaikan berita ini dengan harapan tentunya bangsa Yehuda akan kembali kepada kehidupan di mana awalnya mereka cinta Tuhan, mereka setia kepada Tuhan. Nah, pasal 17 ini diperhadapkan pada dua pernyataan. Pernyataan pertama, kita bisa melihat sebelum ayat 8 itu dikatakan ada kutuk di sana, ada pernyataan kutuk. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan berkat. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam perjanjian lama itu biasanya pernyataan berkat terlebih dahulu, baru pernyataan kutuk. Tetapi kali ini dalam Yeremia 17, pernyataan kutuklah yang pertama. Mengapa terjadi? Allah sedang mendisiplinkan umatnya. Allah sedang mendidik umat-umatnya, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertobat, kembali sadar, kembali tertanam di dalam firman Tuhan, dan hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya maka ayat 8 ini muncul. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang yang mengalami berkat Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Apa yang dapat kita mengerti, yang dapat kita cerna dari hal ini? Yang pertama kita harus lihat, berbuah di setiap musim itu harus dimulai dari di mana dia ditanam. Di tempat yang tepatkah atau di tempat yang salah? Ingat, untuk bisa berbuah di setiap musim, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, ditanam di tempat yang tepat. Ditanam di tempat yang benar. Di tanah yang tepat, tanah yang subur. Yeremia berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon itu tidak tumbuh liar, tetapi pohon ini ditanam. Artinya kehidupan rohani kita bukan kebetulan, tetapi Tuhan sendiri menanam kita pada tempat yang Dia kehendaki, yaitu ditanam dalam firman Allah. Itulah gunanya kita mendengarkan firman Allah. Itulah gunanya kita membaca. Itulah gunanya kita merenungkan firman Allah. Supaya kita berakar, tertanam kuat dalam firman Allah. Ditanam dalam komunitas tubuh Kristus. Pentingnya kita bergereja.
pentingnya kita berkomunitas, pentingnya kita ada dalam persekutuan. Karena kalau saudara dan saya tertanam dalam komunitas tubuh Kristus, saudara akan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ditanam dalam doa dan hadirat Allah. Menjadi orang Kristen, mutlak harus punya kehidupan doa. Karena tanpa doa, kita tidak akan pernah menikmati hadirat Allah. Ditanam dalam rencana ilahi. Allah sudah merancangkan hal yang baik buat saya dan saudara. Yeremia pun mengingatkan kepada kita bahwa Allah merancangkan damai sejahtera untuk saya dan saudara. Pohon yang ditanam ini berarti Tuhan punya maksud. Tuhan punya rancangan. Dan Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Bukan dibiarkan berjalan sendiri. Bicara tentang ditanam di tempat yang tepat. Dia ditanam di tepi air. Ini bicara tentang sumber kehidupan rohani. Air itu berbicara tentang firman Tuhan. Sebagaimana Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Air itu juga bisa bicara tentang Roh Kudus. Dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Air itu juga bisa bicara tentang hadirat Tuhan yang segar setiap hari. Sebagaimana Mazmur 63 ayat 2. Kalau akar rohani kita masuk ke dalam firman dan hadiratnya, kita tidak akan mudah layu. Tantangan boleh datang, tetapi mata rohani akan tetap tertuju kepada sang sumber kehidupan itu sendiri. Hal yang juga bicara tentang banyak orang berusaha, ada banyak orang yang pengen berbuah, tetapi tanpa akar. Artinya ada orang yang mau berhasil dalam hidup ini, ada yang mau ikut, ada yang mau kuat, ada yang mau dipakai Tuhan, mau tetap setia, tapi mereka tidak memiliki akar yang cukup dalam. Mereka tidak mengalami kehidupan di dalam firman-Nya. Mereka hanya sampai kepada pendengar saja, tetapi tidak melakukan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke dalam tanah, di mana ada energi, ada protein, ada gizi di dalam yang dia dapatkan. Dia akan membuat dia bertumbuh secara sehat dan dia bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Firman hari ini mengingatkan kita, musim itu hanyalah ujian, tetapi akar itu menentukan hasil akhirnya. Kemudian, hal yang kedua mengenai berbuah di setiap musim. Artinya dia tetap hijau, walaupun ada panas terik. Ini sesuatu yang mustahil sebenarnya, kalau dinalar dengan akal budi kita. Bagaimana mungkin pohon tetap hijau, kalau panas terik yang begitu luar biasa menimpanya? Firman Tuhan berkata, ia tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau. Panas terik itu melambangkan tekanan hidup, Bapak Ibu. Ini bicara tentang tekanan ekonomi, masalah-masalah dalam keluarga yang kita hadapi. Kita tidak bisa menghindar akan hal ini. Konflik antar keluarga, konflik antara mitra kerja kita, kolega-kolega, relasi-relasi kita. Konflik itu bisa terjadi. Bahkan antara orang tua dan anak, konflik itu bisa terjadi. Dalam komunitas pelayanan pun, konflik itu bisa terjadi. Penyakit, ya, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya penyakit. Bahkan dalam pelayanan mungkin kita merasa pelayanan kita sangat berat, pelayanan kita aduh luar biasa, ya, sulit, ya, atau ada fitnahan, atau bahkan penolakan. Itu semua tekanan-tekanan hidup. Jadi panas terik itu yang akan kita alami, ya. Tekanan-tekanan hidup ini yang kita akan alami. Tapi Tuhan berkata, pohon yang ditanam dekat air tidak merasa tertekan oleh panas. Sekalipun tekanan ekonomi, masalah keluarga, konflik, penyakit, pelayanan yang berat, fitnah atau penolakan terjadi, tapi saya dan saudara tetap memunculkan daun yang hijau. Bukan berarti tidak ada panas di sana, tapi ingat, tidak melemahkan. Walaupun ada panas, walaupun ada tekanan hidup, tetapi tidak melemahkan kita. Saudara tetap bisa bersuka cita, walau situasi tidak ideal. Tetap bisa mengucap syukur walau hidup sedang berat. Tetap bisa melayani dengan setia walaupun banyak tantangan. Kenapa demikian? Karena kekuatan kita bukan berasal dari kondisi, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan daunnya tetap hijau. Daun yang hijau itu bisa berarti kehidupan rohani yang sehat. Walaupun tadi mengalami tekanan hidup, tetapi dia tetap memiliki kerohanian yang sehat.
Sebenarnya penderitaan, tantangan, dan masalah hidup yang kita hadapi itu akan membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Dengan ketergantungan kita yang sangat kuat kepada Tuhan akan membuat kehidupan rohani kita menjadi sehat. Karakter yang tetap memancarkan kasih Kristus, ya, sikap hati yang tetap penuh damai dan pengharapan, penuh rasa syukur, iman yang tidak mudah digoyahkan, walaupun tadi tekanan panas terik itu, tapi kita tetap kuat, tidak goyah. Sama seperti Musa yang wajahnya bercahaya, meski waktu itu dia baru turun dari gunung. Orang yang dekat Tuhan akan memancarkan kehidupan. Kemudian, berbuah di setiap musim itu juga bicara tentang tidak khawatir dalam tahun kering. Ayat ini berkata, ia tidak khawatir dalam tahun kering. Ada musim ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan. Pekerjaanmu belum berkembang, usahamu belum berkembang, bisnismu belum berkembang. Pelayanan tadi yang saya katakan terasa berat. Kita sudah berusaha setia pelayanan, tapi kok rasanya berat. Berkat pun belum terlihat. Seolah-olah berkat ini kok jauh. Saya udah setia, saya udah pelayanan, tapi rasanya kok berkat ini belum datang. Ya, keadaan keluarga yang tidak sesuai harapan. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata, pohon itu tidak khawatir. Kenapa demikian? Karena akar-akarnya sudah dalam ke sumber air. Kekhawatiran muncul ketika kita menaruh pengharapan kepada keadaan, kepada orang lain, pada kemampuan diri kita yang terbatas, kepada keuangan kita. Tetapi ketika pengharapan kita ada pada Tuhan, hati kita akan tenang. Seperti Daud bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam Mazmur 62 ayat 2. Berbuah di setiap musim juga bicara tentang tidak berhenti menghasilkan. Inilah puncaknya. Firman berkata bahwa pohon itu tidak berhenti menghasilkan buah. Buah itu bicara tentang apa? Buah karakter. Buah karakter, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, dan lain-lain sebagainya yang ada dalam Galatia 5 ayat 22-23. Buah pelayanan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada banyak orang yang bertobat, yang terima Yesus melihat kehidupan kita. Buah kesetiaan apa? Tetap taat meskipun hidup dalam keadaan sulit. Buah dampak yang diberikan, pengaruh yang diberikan, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Buah keluar bukan karena kuat kita, tetapi karena akar kita. Tugas pohon bukan memaksa dirinya berbuah. Tugas pohon hanyalah tetap melekat pada sumber air. Dan Yesus mengingatkan, barang siapa tinggal dalam aku, ia berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 5. Berbuah adalah hasil otomatis dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan kita bisa berbuah di setiap musim. Dalam musim kelimpahan, kita berbuah dalam ucapan syukur. Di dalam musim kering tadi, kita bisa berbuah dalam kesetiaan. Di dalam musim tekanan-tekanan, kita berbuah dalam ketekunan. Dalam musim kebingungan, kita pun masih bisa berbuah dalam iman. Di dalam pelayanan, kita berbuah di dalam jiwa-jiwa. Itulah umat Tuhan yang ditanam di tempat yang benar. Saudaraku yang kekasih, dengan demikian saya membawa kita kepada kesimpulan, hidup kita mungkin melewati berbagai musim. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa jika kita ditanam di dekat Tuhan, kita akan kuat. Jika akar kita tertanam dalam firman, kita tidak mudah layu. Jika Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, kita tetap berbuah. Mari ambil waktumu dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, tanam aku lebih dalam kehendak-Mu. Kuatkan akar rohaniku, biarkan aku berbuah di setiap musim hidupku. Kiranya hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami merenungkan firman Allah. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Allah. Berkati pelayanan yang ada di GPD Pelita Kasih Solo, memberkati Ibu Gembala yang ada, memberkati seluruh staf gereja, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.